Nama saya Dr. Gracia Manarisip. Saya sekarang bekerja di Mandiri Coal, letaknya di Site Krasi, Kalimantan Utara. Ya, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru. Ini merupakan virus yang baru ditemukan. Awalnya terjadi di kota Wuhan, China pada sekitar bulan Desember 2019. Jadi, coronavirus merupakan suatu family virus yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, bukan baru muncul sekarang. Awal mulanya virus ini muncul pada tahun sekitar 1968. Kenapa awalnya diberi nama coronavirus? Karena pada saat awal ditemukan pertama kali di bawah mikroskop elektron, bentuknya ternyata seperti mahkota atau dalam bahasa Latin corona. Namanya sebuah keluarga pasti ada anak. Nah, coronavirus ini punya banyak anak atau punya banyak jenis, punya banyak strain, dan sampai saat ini ada 6 strain yang diketahui dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau sering disebut human coronavirus. Dari 6 strain atau 6 jenis coronavirus, 4 diantaranya biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang sering kita alami sehari-hari. Namun, 2 jenis diantaranya dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang berat, yaitu ada MERS coronavirus dan juga SARS coronavirus. MERS coronavirus atau Middle East Respiratory Syndrome pertama kali ditemukan pada tahun 2002 di China. Dan yang kedua adalah SARS coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Pertama kali ditemukan pada tahun 2012 di Timur Tengah. Setelah ditemukannya SARS tahun 2012, ditemukan SARS tipe 2 pada tahun 2019 yang sebelumnya sudah kita bahas dapat menyebabkan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Bicara secara garis besar, coronavirus ini adalah virus zoonosis. Artinya, virus ini berasal dari hewan, tapi bisa ditularkan ke manusia dan menyerang saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Diduga coronavirus ini berasal dari pasar seafood di kota Wuhan, China, yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup, di mana inangnya diduga dari kelelawar. Tapi ada juga sih yang menduga perantaranya ini dari ular. Gejalanya terdiri dari gejala ringan hingga gejala berat. Gejala ringan seperti batuk, pilek, dan juga nyeri tenggorokan. Contoh untuk gejala berat biasanya sesak nafas, yaitu merupakan salah satu gejala dari pneumonia. Selain gejala ringan dan gejala berat, virus ini juga dapat menyebabkan kematian, namun bergantung dari faktor resiko pemberat seperti lanjut usia maupun adanya penyakit penyerta atau yang biasanya sering kita dengar dengan komorbid. Komorbid itu terdiri dari apa sih? Pertama, contohnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian kedua ada penyakit gula atau diabetes, kemudian ada penyakit jantung, penyakit infeksi paru-paru maupun penyakit paru kronis, dan juga penyakit lain yang dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh atau penyakit autoimun. Coronavirus ini memiliki masa inkubasi hingga 14 hari.
Artinya, ketika seseorang terpapar virus ini pada hari pertama, bisa hingga 14 hari kemudian baru muncul gejala. Cara penularan dari hewan ke manusia disebut transmisi zoonosis. Contohnya, pada saat proses pemotongan hewan di depan publik, itu bisa menjadi penularan virus ini ke manusia. Ketika hewan mau dipotong, kan pasti ada percikannya. Nah, dari cairan tubuh hewan inilah yang bisa mengenai ke tubuh manusia. Atau bisa juga dengan cara kita memegang barang lain yang sudah terkena cairan hewan tersebut. Selain itu, bisa juga karena kita menyentuh hewan terinfeksi, lalu hygiene kita buruk. Dan yang terakhir, bisa karena kita memakan hewan liar yang dimasak tidak matang, di mana virus tersebut belum mati dan akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sama seperti penyakit pernafasan yang lain, proses penularannya bisa karena saat kita batuk, pilek, maupun bersin. Nah, pada saat itu, kita akan mengeluarkan percikan air liur atau yang disebut droplet. Dari cara inilah yang apabila tersentuh oleh orang lain, maka bisa menularkan ke orang tersebut. Selain itu, penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika seseorang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau bahkan dari nafas orang yang terjangkit COVID-19. Namun penyebaran sampai saat ini dinyatakan bukan bersifat aerosol atau melalui udara. Kontak secara langsung misalnya jabat tangan, berpelukan, atau menyentuh benda yang terkontaminasi virus dapat menjadi salah satu penularan manusia ke manusia. Cara utama penyebaran penyakit ini adalah melalui droplet, di mana resiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala sama sekali sebenarnya sangatlah rendah. Namun, banyak orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal infeksi. Karena itulah COVID-19 dapat menular dari orang yang misalnya hanya batuk ringan, tetapi sebenarnya dia merasa sehat. Untuk itu, WHO terus mengkaji terkait perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19. Resiko infeksi atau penyebaran COVID-19 dapat kita cegah dengan beberapa cara, misalnya sering cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan juga sabun, atau menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol untuk mencuci tangan. Berikutnya, jaga jarak lebih dari 1 meter dengan semua orang, terutama dengan orang yang mengalami batuk atau bersin. Karena ketika mereka batuk atau bersin, orang tersebut akan mengeluarkan droplet dari hidung atau mulutnya. Pada saat mereka batuk atau mereka bersin, droplet tersebut dapat membawa virus sehingga jika Anda terlalu dekat, maka Anda dapat menghirup droplet tersebut. Maka Anda juga bisa terinfeksi COVID-19. Hindari juga menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tanpa kita sadari, tangan kita sering menyentuh benda yang mungkin saja terkontaminasi virus. Tangan yang terkontaminasi virus akan membawa virus ini masuk ke mata, hidung, dan juga mulut, di mana ketiga organ ini dapat menjadi titik masuk virus ke tubuh Anda, sehingga Anda dapat menjadi sakit. Pastikan Anda dan orang-orang sekitar Anda mengikuti etika batuk dan bersin yang benar, dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau dengan menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini ya. Jangan lupa segera buang tisu yang habis Anda gunakan. Mengapa? Karena percikan tersebut yang ada di tisu akan menyebarkan virus. Selalu gunakan masker saat Anda beraktivitas atau bekerja, minimal dengan masker kain lapis 3. Dan pada saat Anda sedang sakit, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan,
sebaiknya Anda menggunakan masker bedah. Jaga kebersihan diri dan jaga kebersihan lingkungan. Masak makanan seperti daging dan telur dengan matang. Makan makanan yang bergizi dan pastikan kebersihan makanan tersebut. Hindari kontak langsung dengan hewan liar dan hewan ternak. Jaga stamina dengan cara tidur yang cukup, minimal 7 jam sehari. Kemudian minum air putih minimal 2 liter per hari dan jangan lupa olahraga minimal 3 kali seminggu selama 30-45 menit. Hindari merokok atau asap rokok. Yang terakhir, atasi stres dan berpikir positif untuk menciptakan jiwa yang sehat agar daya tahan tubuh selalu terjaga. Penyakit ini pada umumnya bersifat ringan, terutama pada anak-anak dan orang dewasa muda. Namun, infeksi ini tetap dapat menyebabkan penyakit yang serius. Sekitar 1 dari 5 orang yang terjangkit membutuhkan perawatan di rumah sakit. Karena itulah wajar jika orang khawatir tentang dampak wabah COVID-19 ini. Bisa saja COVID-19 ini menyerang pada diri mereka dan juga orang-orang yang mereka kasihi. Kita dapat menyalurkan kekhawatiran kita dengan cara melindungi diri kita sendiri, orang yang kita kasihi, dan masyarakat kita. Tindakan yang terpenting adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di mana kita harus mencuci tangan, menutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Selain itu, tetap ikuti perkembangan informasi yang sekarang itu banyak sekali ada di website-website terpercaya. Misalnya seperti di website Kemenkes. Dan jangan percaya yang namanya hoax. Kita juga tidak boleh menyebarkan hoax yang dapat membuat keresahan dan membuat orang lain khawatir. Terapkan physical distancing di mana kita harus menghindari keramaian atau pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jangan panik, tetap waspada. Bersama kita bisa.